Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 6 untuk sedikit mempresentasikan hasil kinerja kami, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sistem penjualan showroom mobil dari manajemen proyek. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Arif Abdul Rahman, yang kedua Asep Suherman, dan yang terakhir ada Rizky Alam Sapurnomo. Kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu di sini ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan sendiri ada penjelasan mengenai sistem penjualan showroom mobil itu sendiri, yang mana sistem penjualan mobil atau showroom mobil itu sendiri adalah serangkaian proses dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjual mobil kepada pelanggan, serta sistem ini juga mencakup langkah-langkah mulai dari pendaftaran pelanggan, konsultasi, dan pemilihan mobil, hingga nanti ke proses akhir, yaitu penyelesaian pembayaran dan penyerahan mobil kepada pelanggan. Yang selanjutnya ada komponen utama yang akan dijelaskan oleh saudara Arif. Terima kasih kepada teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama. Komponen utama dalam sistem penjualan showroom mobil diantaranya ada 10. Yang pertama ada pendaftaran pelanggan, yang kedua konsultasi dan pemilihan mobil, yang ketiga pengujian jalan, yang keempat negosiasi, yang kelima pembayaran, keenam penyerahan mobil, ketujuh layanan pelanggan pasca penjualan, kedelapan manajemen inventory, kesembilan integrasi sistem, dan yang terakhir ada analisis dan peningkatan. Kemudian ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, dan pengendalian risiko dalam rangka mengurangi dampak negatif potensial dan memaksimalkan peluang dalam suatu organisasi atau proyek. Selanjutnya ada penjelasan tentang tim proyek yang akan dijelaskan oleh saudara saya. Baik, terima kasih kepada saudara Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang tim proyek. Tim proyek terdiri dari 6, yaitu ada manajer proyek, tim analis, developer, lalu ada software development, tester, dan yang terakhir ada operator IT. Oke, untuk selanjutnya di sini ada WBS. Seperti yang kalian bisa lihat, di sini ada tabel yang terdiri dari 6 task, yaitu persiapan, analisis dan desain, pengembangan, uji coba dan penyempurnaan, peluncuran, dan pemeliharaan peningkatan. Lalu setiap task memiliki 4 subtask yang saling berkaitan. Baik, kita lanjut ke Microsoft Project-nya. Di sini ada 6 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap analis dan desain, tahap pengembangan, tahap uji coba dan penyempurna, tahap peluncuran, dan yang terakhir ada tahap pemelihara dan peningkatan. Oke, untuk tahap persiapan di sini kita memakan waktu 11 hari untuk menyusun tim proyek, mengumpulkan persyaratan, menyusun rencana proyek, dan menganalisis kebutuhan infrastruktur IT. Lalu untuk tahap analisis dan desain, kita memakan waktu 21 hari untuk menganalisis proses penjualan, mendefinisikan persyaratan fungsional dan non-fungsional, merancang struktur database untuk mengelola inventaris mobil, dan merancang antarmuka pengguna untuk sistem penjualan. Lalu untuk tahap pengembangan, kita memakan waktu 40 hari untuk membangun basis data untuk mengelola informasi mobil, mengimplementasikan logika bisnis untuk proses, mengembangkan antarmuka pengguna interaktif, mengintegrasikan sistem dengan sistem yang lain yang ada di showroom tersebut. Lalu untuk tahap uji coba dan penyempurnaan, kita memakan waktu 28 hari untuk melakukan pengujian unit untuk memastikan fungsi yang benar, melakukan pengujian integrasi dengan sistem lain, mengimplementasikan dan memperbaiki bug, memperbaiki antarmuka pengguna berdasarkan umpan balik pengguna. Lalu untuk tahap peluncuran, kita hanya memakan 7 hari untuk menyiapkan lingkungan produksi untuk mengimplementasikannya, lalu melakukan migrasi data dari sistem yang lama, melakukan uji coba akhir sebelum peluncuran, dan meluncurkan sistem penjualan di showroom mobil. Lalu untuk tahapan pemeliharaan dan peningkatan atau maintenance, kita memakan waktu
90 hari untuk memantau kinerja sistem penjualan, menyediakan dukungan teknis kepada pengguna, memperbaiki bug yang terdeteksi, mengimplementasikan pembaruan dan peningkatan sesuai kebutuhan. Sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem penjualan showroom mobil. Saya akan menjelaskan tentang RAB-nya. Sini ada RAB-nya, dimana di sini ada timnya, dimana tim tersebut ada manajemen proyek, analisis, developer, software development, tester, dan IT operation. Dengan tipenya pekerja. Kemudian maksimal kerjanya yaitu 100%. Di sini ada gaji per harinya, dimana untuk manajemen proyek gaji per harinya yaitu 200.000. Jika ada tambahan atau over ditambah 100.000. Kemudian ada analisis, di sini sama 200.000 per hari, jika berlebih ditambah 100.000. Kemudian ada developer, di mana gajinya itu 300.000. Jika berlebih atau overrated bertambah jadi 200.000. Kemudian ada software development, sama gajinya 300.000. Jika berlebih jam kerja bertambah 100.000. Di sini ada tester dengan gaji 200.000 per hari. Jika berlebihan atau lembur bertambah 100 hari. Di sini ada IT operation, di mana gajinya 200.000 per hari, jika berlebih ditambah 100.000. Di sini ada akhirnya atau dibayar gajinya. Di sini kita memilih prorated, di mana jika dikalkulasikan per bulannya. Di sini lanjut ke pin card-nya. Kita lihat untuk cost-nya. Sini cash flow-nya. Sini terlihat cash flow, di mana ada baseline cost, di mana baseline awalnya 383.200.000. Data yang dibutuhkannya adalah 523.200.000 dengan pendapatan 140 juta. Total gaji seluruhannya yaitu yang dibutuhkan adalah untuk tahap persiapan yaitu 140.800.000, tahap analisis dan desain 38.400.000, tahap pengembangan 84 juta, tahap uji coba dan penyempurnaan 50.400.000, tahap peluncuran sebesar 13.600.000, dan tahap pemeliharaan dan peningkatan sebesar 156 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen resikonya. Di sini manajemen resikonya untuk menyusun tim proyek, kita pilih yang HIG, di mana impact-nya atau dampaknya juga HIG, sehingga risiko yang akan didapat yaitu 25. Risiko tersebut cukup tinggi sehingga mempunyai risiko yang sangat tinggi atau risiko yang HIG. Kemudian mengumpulkan persyaratan, di sini saya memilih angka 4, dan impact-nya 4 juga, risiko tinggi juga karena 16 termasuk risiko tinggi. Kemudian menyusun rencana proyek, di sini saya memilih 5 untuk probability-nya, dan impact-nya atau dampaknya memilih 5 sehingga risikonya juga tinggi. Kemudian ada menganalisis kebutuhan infrastruktur IT, di sini saya memilih probability-nya 5. Kemudian impact-nya juga tinggi sehingga risikonya sangat tinggi. Selanjutnya di tahap analisis dan desain, di sini ada menganalisis proses penjualan. Saya memilih probability-nya medium HIG, dampaknya medium HIG, sehingga hasilnya otomatis 16 yang termasuk risiko yang tinggi. Di sini ada mendefinisikan persyaratan fungsional dan non-fungsional. Saya memilih risiko probability-nya 3, medium, dampaknya juga 3. Di sini maka hasilnya adalah 9.
dan 9 tersebut termasuk kepada risiko rendah. Kemudian ada merancang struktur database untuk mengolah inventaris mobil, probability-nya 4, impact-nya 4, maka risikonya 16. Ini termasuk risiko yang tinggi. Rancang antarmuka pengguna untuk sistem penjualan. Di sini saya memilih probability-nya 4 atau medium hig, kemudian dampaknya atau impact-nya 4, medium hig juga, dan menghasilkan angka 16 yang termasuk risiko tinggi. Kemudian di tahap pengembangan, di sini ada membangun basis data untuk mengolah informasi. Probability-nya saya medium sehingga menghasilkan angka 3, kemudian impact-nya dampaknya 3 juga sehingga menghasilkan risiko 9 atau risiko menengah. Di sini ada mengimplementasikan logika bisnis untuk proses. Di sini saya memilih probability-nya 5 hig, impact-nya 5, sehingga dampaknya untuk manajemen risikonya 25. 25 tersebut termasuk kepada risiko yang tinggi. Kemudian mengembangkan antarmuka pengguna interaktif. Di sini saya memilih probability-nya 4, impact-nya juga 4, sehingga menghasilkan risiko 16 termasuk risiko yang tinggi. Mengintegrasikan sistem dengan sistem yang lain yang ada di showroom, saya memilih probability-nya 3, menengah, impact-nya juga medium ke menengah sehingga menghasilkan risiko yang menengah. Tahap uji coba dan penyempurnaan. Di sini ada melakukan pengujian unit untuk memastikan fungsi yang benar. Probability-nya saya memilih tinggi, impact-nya dampaknya akan sangat tinggi dalam sistem tersebut sehingga jika hal tersebut tidak dilakukan maka dampak resikonya akan tinggi. Kemudian melakukan pengujian integrasi dengan sistem lain. Di sini saya memilih probability-nya hig sehingga menghasilkan angka 5, kemudian impact-nya juga hig sehingga menghasilkan angka 5, kemudian risikonya menjadi 25. Hal tersebut menjadi risiko yang sangat tinggi. Kemudian mengidentifikasi dan memperbaiki bug. Di sini probability-nya 5 atau high, kemudian impact-nya atau dampaknya 5, kemudian risikonya menjadi 25. Hal tersebut risiko yang sangat tinggi. Memperbaiki antarmuka pengguna berdasarkan umpan balik pengguna. Di sini saya memiliki probability-nya 5 atau high, kemudian dampaknya juga 5, sehingga di sini akan menghasilkan angka 25. Hal tersebut merupakan risiko yang sangat tinggi dikarenakan memperbaiki antar pengguna akan membuat pengguna lebih interaktif dalam membuka sistem tersebut. Kemudian di tahap peluncuran, di sini ada menyiapkan lingkungan produksi untuk implementasi. Probability-nya adalah 4 atau medium hig. Kemudian dampaknya terhadap sistem tersebut adalah 4 medium hig sehingga menghasilkan risiko 16. Hal tersebut risiko yang menengah. Kemudian melakukan migrasi data dari sistem lama. Di sini probability-nya saya memilih medium low. Kemudian dampaknya medium low terhadap sistem tersebut sehingga menghasilkan risiko 4 atau risiko tersebut sangat rendah dan tidak berpengaruh terhadap sistem tersebut karena data semakin ke depan semakin diupdate terus. Kemudian di sini ada melakukan uji coba akhir sebelum peluncuran. Di sini saya melakukan probability, memilihnya dengan high, impact-nya juga sangat tinggi terhadap sistem tersebut sehingga menghasilkan risiko yang sangat tinggi. Jika uji coba tersebut tidak dapat berhasil, akan berdampak sangat tinggi terhadap sistemnya. Kemudian meluncurkan sistem penjualan. Di sini saya memilih probability-nya 5, kemudian dampak terhadap aplikasi tersebut 5 juga sehingga menghasilkan risiko 25 atau risiko yang sangat tinggi karena meluncurkan tersebut sehingga konsumen dapat menggunakan sistem tersebut. Di sini ada tahap pemeliharaan dan peningkatan. Di sini ada memantau kinerja sistem penjualan yang dilakukan oleh IT Operation. Probability-nya saya memilih medium hig. Dampak terhadap aplikasi tersebut juga medium hig sehingga risikonya jadi 16.
Sini menyediakan dukungan teknis kepada pengguna. Di sini saya memilih probability-nya 5, impact terhadap aplikasinya juga 5 atau high, sehingga menghasilkan resiko 25 merupakan resiko yang sangat tinggi terhadap sistem tersebut jika tidak dilakukan. Kemudian di sini ada memperbaiki bug yang terdeteksi. Di sini saya memilih probability-nya 5. Kemudian impact atau dampak terhadap sistem tersebut saya memilih 5, sehingga menghasilkan risiko yang tinggi, yaitu dengan di angka 25. Karena memperbaiki bug dapat dilakukan sehingga para konsumen mendapatkan pelayanan yang optimal. Di sini ada mengimplementasikan pembaruan dan peningkatan sesuai kebutuhan yang dilakukan oleh software development dengan probability 25. Di sini saya memilih 5, impact-nya juga 5, sehingga menghasilkan resiko yang tinggi di angka 25. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.